Karena ini adalah ide yang dibuat oleh Hong Du-sik, jadilah semua orang menyalahkan Hong Du-sik termasuk dirinya sendiri. Assalamualaikum Cinggu. Hai guys. Lady, what is wrong with you? Balik lagi di Zurung TV, gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Kali ini aku bakalan bahas Hometown Cha-Cha-Cha. Kali ini yang pengen aku bahas adalah teori dari preview episode 15. Nah, kemarin kan di episode 14 mulai terkuak nih sedikit demi sedikit masa lalunya Hong Du-sik ini. Pasti dari kalian juga banyak banget yang penasaran gimana sih kronologinya. Nah, kita langsung aja yuk ke pembahasannya. Jangan lupa subscribe, check it out. Sebenarnya aku juga kaget sih setelah nonton episode 14 ini ya, ternyata orang-orang yang datang ke kehidupan Du-sik baru-baru ini ternyata tuh saling berhubungan ya sama masa lalunya Du-sik. Contohnya seperti sutradara Ji yang ternyata kenal sama istri dari kakak angkatnya Du-sik ini. Kemudian juga Do-ha, asisten dari sutradara Ji. Ternyata dia anak dari salah satu korban dari masa lalunya Du-sik ini. Di preview episode 15 terlihat Hae-jin mengikuti Du-sik setelah pertengkaran tersebut. Karena Hae-jin mengkhawatirkan Du-sik nih, tapi ternyata Du-sik ingin sendiri. Setelah Du-sik pulang ke rumah, terjadi lagi nih serangan panik karena dia teringat masa lalunya. Dan di situ terlihat juga Du-sik meminum obat. Karena obat penenang tersebut, akhirnya Du-sik tertidur. Dan di situ dia bermimpi. Di mimpinya itu ada Hae-jin, kemudian ada anaknya dari Hyungnya itu, dan juga ada Hyungnya yang sudah meninggal itu. Jadi di dalam mimpi ini sepertinya dia memimpikan orang-orang yang dia merasa bersalah kepada mereka. Contohnya dia merasa bersalah kepada Hae-jin, kemudian kepada anak dari Hyungnya, dan juga pada Hyungnya sendiri. Dan di situ Hyungnya bilang kepada dia, kamu harus menjalani hidupmu sendiri. Karena kan seperti yang kita tahu kalau selama ini dia selalu menyalahkan dirinya karena masa lalu tersebut. Jadi aku menemukan beberapa teori nih di sini tentang apa yang terjadi di masa lalunya Du-sik ini. Sejauh ini kan yang kita tahu dia bekerja di perusahaan investasi bersama kakak angkatnya ini. Jadi teori yang pertama itu adalah perusahaan investasi atau investasi yang dibuat bersama timnya ini mengalami kerugian. Nah, dari salah satu korbannya ini mungkin ada yang ingin mencelakai atau dia marah dan dia ingin mencelakai Du-sik dan kakak angkatnya ini. Dan terjadilah kecelakaan tersebut, tapi di sini hanya Du-sik yang selamat. Jadi istri dari kakak angkatnya Du-sik ini merasa nggak terima dan kemudian dia menyalahkan Du-sik. Karena Hong Du-sik tidak bisa menerima kenyataan tersebut, jadi di situ Hong Du-sik merasa depresi dan kayaknya dilihat dari preview episode 15, kayaknya Hong Du-sik ini mencoba bunuh diri ya. Tapi disinilah mungkin ayah dari Do-ha ini mencoba menyelamatkan Du-sik. Nah, itulah penyebab ayahnya menjadi lumpuh. Teori yang kedua yaitu ayah Do-hae ini ikut juga nih investasi kepada Du-sik. Nah, tapi karena dia merasa rugi juga, jadi dia mulai gelap mata atau hilang kendali dan mencoba melukai Du-sik dan si Hyungnya ini. Sampai-sampai ayah Do-hae ini jadi lumpuh. Teori yang ketiga yaitu seperti yang kita tahu kalau ayahnya Do-ha ini bekerja di tempat yang sama dengan Hong Du-sik. Mungkin saja saat itu dia menawarkan investasi kepada kenalannya, salah seorang kenalannya ke perusahaannya Du-sik tersebut. Namun sayangnya investasi tersebut mengalami kerugian atau ada kendala. Akhirnya ayah dari Do-ha ini meminta bantuan kepada Du-sik. Nah, seperti yang kita tahu Du-sik itu kan selalu membantu orang. Akhirnya Du-sik mempunyai ide untuk menemui orang tersebut bersama-sama. Mungkin kenalannya ayah Do-ha ini adalah orang yang berbahaya atau mungkin saja dia gangster atau dia terlanjur kalut karena mengalami kerugian dari investasinya tersebut. Nah, disinilah terjadi kecelakaan tersebut. Di dalam mobil tersebut ada mereka bertiga, Hong Du-sik, kemudian kakak angkatnya itu, dan juga ayah dari Do-ha. Sedangkan di sini yang selamat tidak apa-apa itu hanya Hong Du-sik. Ayah Do-ha mengalami kelumpuhan sedangkan kakaknya meninggal.
Karena ini adalah ide yang dibuat oleh Hong Du-sik, jadilah semua orang menyalahkan Hong Du-sik termasuk dirinya sendiri. Setelah aku cari tahu, kelumpuhan yang dialami oleh ayah Do-ha ini yaitu kelumpuhan yang diakibatkan dari kecelakaan. Sepertinya pada kejadian tersebut, ayah Do-ha mengalami benturan di tulang belakang. Itulah yang menyebabkan ayah Do-ha lumpuh hanya bagian bawah saja. Nah, gimana nih menurut kalian, teori mana yang paling masuk akal? Kalau aku sih lebih cenderung ke teori yang pertama ya. Nah, kalau kalian gimana? Tulis komentar kalian di bawah ya. Dan setelah Hong Du-sik bangun dari mimpinya, terlihat dari episode 15, nah ternyata udah ada Hae-jin di situ. Jadi mungkin disinilah ya Du-sik akan mulai menceritakan segalanya kepada Hae-jin, mulai terbuka nih tentang masa lalunya ini. Dan terlihat juga Hae-jin di situ kayaknya mulai menenangkan Hong Du-sik juga. Nah, setelah Du-sik menceritakan semuanya kepada Hae-jin, nah giliran Hae-jin nih menceritakan apa yang ingin dia sampaikan kemarin. Di situ Hae-jin bilang kalau dia mendapat panggilan kerja ke Seoul. Nah, mungkin disinilah Hong Du-sik akan menemani Hae-jin pergi ke Seoul ya. Dan di sini kayaknya titik penentuannya nih kalau Hae-jin ini akan membantu Hong Du-sik untuk bertemu dengan istri dari almarhum Hyung-nya itu. Kemungkinan di sini istrinya itu kayaknya udah move on ya, mungkin dia udah nikah lagi. Karena kemarin yang aku ingat ketika dia berbicara dengan sutradara Ji, dia di situ bilang kamu tidak datang ke pernikahanku. Nah, berarti dia udah nikah lagi dong di sini. Di sini istri dari kakak angkat Du-sik akan meminta maaf atas perilaku dia sebelumnya dan meminta Du-sik untuk menjalankan hidupnya tanpa rasa bersalah. Kalau memang seperti ini berarti udah selesai dong masalahnya Du-sik, berarti traumanya Du-sik itu akan segera hilang. Dan pada akhirnya bisa happy ending. Oh iya, aku juga ada petunjuk baru sih tentang siapa pemenang lotre sebenarnya, tapi aku bahas di next video ya. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga subscribe. Karena nonton drama itu nggak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Zerum TV ya. Krom, 감사합니다. 패딩 입은 애 같아 아무 패딩이랑 똑같지 넌 그런 마사피 난 열심히